Shalom semuanya. Baik yang di Nabire maupun yang ikuti di rumah, kita bersyukur bisa bertemu lagi. Bagi saudara yang Selasa, Rabu kemarin tidak ikut, ini Jumatnya, dan yang di rumah juga yang tidak ikut, jangan panik, saudara bisa mengikuti rekamannya. Karena apa yang kita mau pelajari sore ini sambungan dari hari Rabu yang lalu. Masih ingat tentang dua macam terang dan dua macam kehidupan. Pak Edo mana Pak Edo? Oh, nah nanti saya minta Kak Penis, Pak Edo ikut nyambung dan kita mau diskusi habis-habisan. Kenapa saudara? Oh ya jangan lupa Rama ulang tahun, kita akan doakan dia dan masukkan ke bab. Oke. Saya hampir tiap hari ngajar. Betul. Contohnya hari ini 4 kali saya ngajar. Ya. Demi yang 5 kali langsung. Tapi belum pernah ada orang ngajar. Saya diskusi sejak Rabu malam ini sampai tadi ini saya duduk di sini. Masih ada orang yang diskusi tentang kebenaran yang Rabu kemarin. Dua macam terang, dua macam tadi saya jawab mereka. Dengarkan dulu pengajaran hari ini. Oke, kita mulai baca beberapa ayat ini. Satu terjemahan saja. 1 Korintus 15 ayat 40. Yang Zoom, Instagram, Facebook bisa jelas suara saya. Karena saya rasanya tahun gemah ini. Jadi gimana? Kalau bantuin pilih bagaimana yang di Zoom, Instagram, Facebook? Gemah? Oh aman, ya udah ya. 1 Korintus 15 ayat 40. Yang Instagram, Facebook tunjukkan ke sana deh. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh dunia. Ayo kita pisahkan. Mana yang surgawi, mana yang duniawi di hidup kita. Cepat. Udah gini susah. Yang doyan duit itu tubuh duniawi. Daripada susah-susah mikir. Tujuh. Yang masih doyan duit itu tubuh duniawi. Yang tubuh surgawi itu pasti nggak doyan duit. Amin kan? Yang di rumah itu. Nah, dua macam tubuh ini ada di mana? Cepat, ada di mana? Dua macam tubuh. Anak-anak kalian jawab juga. Di satu tubuh ini. Kenapa? Suami istri saja. Yang satu mata duitan. Berarti yang mata duitan itu yang pelit atau yang murati? Ini. Bisa pelit kok murati bagaimana? Oh Tuhan ampun. Suami istri yang adalah satu tubuh. Kalau yang satu murati, yang satu pelit, bisa ribet gak rumah tangga? Nah begitu pula di satu badan kita ternyata ada dua jenis kehidupan. Satu tubuh surgawi. Nah ini yang kita belajar kemarin apa? Soul. Dua tubuh duniawi yang fisik kita, yang bios ini. Dan lagi sekali mana yang jual duit? Yang bios, yang tubuh ini. Oke? Nah, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Begini contohnya. Kemuliaan tubuh bios itu terletak pada merek baju, betul? Pada anting-anting kalung imitasi atau karet atau asli, ya tergantung, ya tergantung pada penampilan, ya beda nggak kalau kita lihat dua fakta ini? Beda sekali. Nah ini kemuliaannya itu beda. Yang mana
melihat istri saya. Ada yang belum tahu supaya tahu. Pasti akan tahu. Sampai hari ini yang namanya Mama Louis ini tidak pernah ke salon untuk gunting rambut. Sebab dia rambutnya digunting sendiri. Heran ya? Karena saya menikah saya kaget. Dia nggak perlu ke salon. Dalam hati hemat. Busuk kan yang selalu tertawanya. Bos itu. Awas kamu. Belum tahu nggak? Kalau punya istri nggak suka ke salon, nggak ambil. Yang suka ke salon suaminya. Awas kamu juga. Nah, bayangkan kalau di sini gunting rambut itu sendiri pakai 2 kaca, satu di depan, satu di belakang. Ayo, percaya nggak? Ada yang pernah bisa? Ayo, belajar. Maka itu berulang-ulang saya beritahu. Kalau yang belum nikah, yang sudah menikah lanjut harus mikir macam-macam. Yang belum menikah, berbahagialah saudara. Kalau saudara ketemu istri, kita bisa diajak misi dan hidup pas-pasan. Betul ya? Lihat apa yang dipakai sederhana sekali. Sepatunya buatan dalam negeri semua. Gak pernah cadangan kakinya. Begitu pula alat-alat makeup sederhana sekali. Saya bukan memuji tapi ini. Tapi menulis kelihatan rompok nggak tahu. Kelihatan lecek nggak? Kelihatan. Sampai dia ngomong. Sampai itu. Cuma opor, enggak. Itu yang luar biasa. Terus perempuan jangan marah ya. Saya ngomongin bukan untuk yang perempuan-perempuan ngikutin mobil itu. Kan saudara proses sering luar negeri. Hampir semua perempuan yang tahu saya keluar negeri pasti titip. Tolong titip parfum ini untuk Cik Louis. Saudara tahu sampai hari ini Mama Louis tidak pernah pakai parfum karena dia nggak suka bau. Hemat lagi saya. Sekali. Lu tentu tidak. Saya tahu parfum itu mahal-mahal kecuali minyak kelapa. Bayangin. Ayo rasa aneh nggak? Seorang istri suaminya Batman yang keliling dunia nggak suka parfum sama sekali. Lalu ada yang tanya serius. Tapi kan kelihatan. Ya saya tahu maksudnya. Nah satu-satunya bau-bauan yang dia pakai itu bedak baby. Luar biasa, murah kok. Hebat sekali. Baby powder itu satu-satunya dipakai. Dan itu luar biasa. Saya jujur, yang kumpul Mami Louis pernah bau badan dia? Tidak. Nah, maka itu enggak perlu mewah. Maka itu ayat ini luar biasa. Kemuliaan tubuh surgawi itu lain daripada kemuliaan tubuh dunia atau tubuh bios. Oke, ayat 41. Cepat. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Betul atau tidak? Cahayanya ya. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang enggak tahu di dunia alam semesta ini ada berapa triliun bintang. Ketika itu ayat 42. Demikian pulanya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan. Nah, tubuh bios ini bisa tua, bisa rusak. Betul ya, tubuh bios ini. Suatu hari tidak akan berlaku lagi. Nah, ini ditaburkan dalam kebinasaan, tapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Coba yang ayat ini pakai berapa terjemahan? Ya. Demikian juga akan ada perubahan tubuh yang kita akan alami pada saat kita dihidupkan kembali. Tubuh kita yang dikuburkan itu bios akan hancur seperti bibit yang ditanam. Benih yang ditanam harus mengalami pembusukan dan kematian.
supaya tumbuh orang yang baru. Nah, anak ini yang memberitahu kita. Kenapa Filipi 1 ayat 21 berkata, kapan kita untung? Ayo, kapan kita untung? Waktu mati. Aneh sekali, bagaimana waktu mati bisa untung? Ya karena ini bios kita dihancurkan. Maaf ya, Axel, kalau papi cerita, kita semua tahu bagaimana tiba-tiba saudara kita yang luar biasa mendadak dipanggil Tuhan tanggal 25 Februari tahun yang lalu. Februari betul ya? Mundur. Ternyata siapa kira Axel jadi lebih hebat daripada papamu? Betul. Mungkin, maaf ya, saya papi berkata begini, kalau papamu yang kita semua kasih nggak dipanggil, Axel mana itu? Oh, yakin nggak bahwa kamu bisa menemukan suatu benih yang luar biasa di hidupmu sampai sekarang ini? Kalau papa masih ada, ini tanya saja. Nggak akan begini, bukan keadaan. Karena ini dalam proses hidup, bios kita itu nggak bisa dipertahankan. Betul? Iya kan? Tapi jangan lupa, di dalam tubuh yang bisa binasa ini ada tubuh mulia yang tidak bisa binasa. Itulah sobi. Dan ini ayat. Tubuh kita yang dikuburkan akan hancur seperti bibit yang ditanam. Tetapi tubuh yang diberikan kepada kita ketika kita dihidupkan kembali, itulah sobi. Tidak bisa hancur. Hebat juga. Inilah manusia kita. Maka itu kita harus betul-betul bisa terus minta hikmat dari Tuhan. Yang 4:3, dapat TSI aja. Ini TSI. Ketika tubuh bios kita, tubuh jasmani kita dikuburkan seperti bibit yang ditanam, kelihatannya indah dan lemah. Tetapi ketika dihidupkan kembali menjadi tubuh surgawi yang mulia dan mempunyai kuasa. Milih yang mana? Ya kita pilih punya kuasa, bukan? Kan itu luar biasa. Tubuh yang digambarkan seperti bibit yang ditanam itu adalah tubuh jasmani, tubuh bios. Tetapi yang dihidupkan kembali adalah tubuh rohani. Inilah soe. Tentu saja, maka itu saya bilang yang bingung antara soe dan bios, nanti lihat rekamannya ya, yang ada. Tentu saja kalau ada tubuh jasmani, berarti tubuh rohani juga harus ada. 45. Ini yang kemarin Pak Peres bacakan. Nah, yang tadi soal kematian, masih ingat Pak Ibu hari Rabu kemarin mengakhiri kematian ini enggak? Gak usah kita takuti. Karena kita merang di dunia, paling di surga. Oke? Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Manusia pertama. Siapa dia? Adam. Ini Yesus. Menjadi makhluk yang hidup. Tetapi orang yang seperti Adam yang terakhir, yaitu siapa? Tuhan Yesus adalah roh yang memberi hidup. Nah, ini yang Peres bahas Rabu yang lalu. Saudara, jadi kita mempunyai dua macam kehidupan. Nah, kita harus bisa membedakan. Saya beri contoh. Yang urusan kredit, utang, itu tubuh yang mana? Jawab, tubuhnya jasmani biasa. Nah, ketika beban hidup itu berat,
Tadi bersyukur ada 2 dosen kita di sini, ya Pak Gunawan dan Pak Arfan. Tadi siang jam 3 saya sharing ada di sini. Nah, gimana kesan mereka? Ada komen nggak dari mahasiswa tadi tentang sharingnya? Saya nggak bisa jelas karena saya sinyalnya jelas sekali. Nah, saya berkata kepada mereka, apa yang terjadi pada sebuah kehidupan, ini bagian jempol datang nanti bisa cerita. Apa yang terjadi pada sebuah kehidupan kalau nggak ada masalah dan nggak ada tantangan? Cepat. Apa? Hambar, membosankan, seperti yang lain. Ini penting. Hidup yang tidak ketemu masalah dan tidak ketemu tantangan, hambar, membosankan, apalagi apa? Tidak seru, tidak dari sini jenuh. Ayo anak-anak jawab, dan di rumah jawab. Coba, ini bacakan nanti. Ini penting. Apa? Stagnan, monoton, bosan, mati, apa? Suntuk, serius. Dunia tidak bisa menjawab ini. Padahal sebagai manusia normal, kita suka nggak dengan masalah dan tantangan? Umumnya, iya. Tapi itu penting. Kalau tidak ada masalah dan tantangan dalam hidup, maka kita cuma jadi hidup-hidupan pohon plastik. Gak ada tantangan apa. Itu saya sharingkan tadi jam 3 di kampus. Harus semua yang kita pakai dalam alat-alat hidup ini, itu yang menciptakan. Karena mereka menemukan masalah dan tantangan, lalu mikir sesuatu dan menciptakan sesuatu. Saya beri bukti. Keluarga yang kaya atau keluarga yang pas-pasan, mamanya kreatif, yang mana? Coba jawab. Keluarga yang kaya atau keluarga yang pas-pasan, ibu rumah tangganya itu kreatif. Kenapa? Kalau keluarga pas-pasan, mama masih kreatif. Kenapa? Ya kita tahu karena mengacu dia kenapa bisa kreatif. Selalu ada ide. Mama yang bijaksana selalu menemukan cara-cara walaupun pas-pasan. Bisa kata jadi kenyang semua. Nah, kepegang buat mama-mamanya. Ya, makanya hujan mungkin mintanya udah kreatif kan. Udah aman. Kalah. Terus serius tuh. Maka itu saya sering ngajar. Anak-anak muda yang sedang pacaran nggak punya duit pacar ulang tahun, itu kreatifnya luar biasa. Betul atau salah? Kenapa? Kenapa anak muda yang sedang pacaran, pacar ulang tahun nggak punya duit kok dia bisa kreatif? Demi? Ya, jawab coba. Karena ingin memberi yang terbaik untuk pacarnya, tapi nggak punya uang untuk beli dia, maka tali sepatu pun jadi takut. Ilustrasi itu luar biasa karena kreatif. Maka itu jangan takut kalau masalah dan tantangan datang di hidup kita. Semua kita bisa jadi seperti ini. Itu karena tantangan dan masalah yang kita hadapi. Nah, jadi bios kita, manusia Adam yang pertama ini harus terus dilatih, katakan amin, untuk terus ketemu tantangan dan masalah. Tapi jangan cari masalah dan buat masalah, itu beda lagi. Gitu ya. Nah, tetapi orang yang seperti Adam yang terakhir, yaitu Kristus, adalah roh yang hidup. Ini luar biasa. Apa itu arti memberi hidup? Apa itu arti memberi hidup? Sama. Hidupnya dibagi untuk orang lain. Dan itu bukan bios. Kalau bios kita terbatas waktu 24 jam sehari.
Kita nggak bisa berbagi bios kita. Ayo contoh, aku punya 3 jam nganggur, saya kasih kamu jam ini. Lu bisa tidak? Lu cepat jawab. Nggak bisa. Karena 24 jam masing-masing kita nggak bisa kita bagi. Tapi Zoe, Yohanes 10 ayat 10. 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi Zoe. Dan Zoe yang memberikan kepada Yesus berlimpah. Maka itu dalam keadaan bios kita terbatas, waktu terbatas, fasilitas hidup terbatas, semuanya terbatas. Mungkin satu saat juga kita harus sakit. Zoe kita tetap tidak bisa bagi untuk orang lain. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bagi apa-apa. Hidup yang Tuhan Yesus miliki, Adam yang terakhir, yaitu Kristus, adalah Zoe, adalah Roh yang memberi itu. Maaf kalau saya katakan ini, tapi bagi yang belum pernah, temukan. Jeremy, maafkan Papa ya kalau Papa ceritakan, karena dia ini salah satu hamba Tuhan, gembala, peserta tur Israel saya ini. Ingat dari guru saya itu. Ini kali pertama saya mimpin tur gak satu pun saya kenal. Kita musuh leader di sana. Nah, ini pendeta Jeremy ini kembali ke PCI di daerah Pondok Candran, Surabaya. Maaf, saya cuma hanya dia ketemu hamba Tuhan. Tapi dalam perjalanan 12 malam itu, dia cerita melihat sesuatu hamba Tuhan. Kenapa beda dengan tanya hamba Tuhan? Jawabannya hari ini saya kamu. Saya bisa berbagi Zoe kepada banyak orang yang pergi. Nah, temukan kalimat ini, siapa saja. Kalimatnya begini, dari orang-orang yang kita sudah bagi Zoe kita, nggak tahu juga ini jadi apa. Kalau saya nggak ketemu bapak atau ketemu ibu, berarti arti kalimat itu, berarti orang itu menemukan apa? Menemukan hidup. Apa jadinya? Cara ini yang terjadi dalam kehidupan kita semua, sehingga hidup ini kita bisa bagi. Dan itu bukan hidup jasmani. Karena kita nggak bisa bagi waktu kita, dan kita misalnya lebih santai, nggak bisa ambil aja waktu lebih. Kalau Zoe-nya, maka kita bisa bagikan. Oke? Saya mau baca 2 tulisan Penis setelah hari Rabu. Yang pertama dia nulis Rabu malam, ya, Rabu malam. Setelah acara kita selesai, saya mau bagikan ini. Ini tulisan bagus sekali. Nah, saya ingin kita diskusi tentang tulisan-tulisan ini. Nah, saya cari dulu, ya, tulisan yang luar biasa. Nah, ini pernah mendengar sebutan atau istilah orang itu sudah selesai dengan dirinya. Sebutan itu ditujukan untuk orang yang sudah tidak mengalami konflik dengan akal pikiran, hasrat diri, dan kehidupannya. Ada konflik. Ya, bagi kita yang ikut ibadah keluarga Yayasan Besar, hadir langsung di TKP tempat kejadian perkara, maupun yang mengikuti secara daring online hari Rabu kemarin maksudnya. Setelah mendengar pengajaran tadi seharusnya kita otomatis selesai dengan diri sendiri, atau minimal tertrigger, terpacu untuk segera selesai dengan diri sendiri. Sekali lagi, kita yang dengar pengajaran tapi malam ini hari Rabu kemarin seharusnya langsung selesai dengan diri sendiri. Itu kalau kita tidak berhenti hanya mendengar, tetapi kita mengaktifkan Zoe yang ada di dalam diri kita sejak dari sono. Sebab jika Zoe aktif, maka kita tak akan lagi doyan duit, gila harta, suka
tersinggung, cepat mengeluh, larut dalam kekecewaan, dan karakter bios lainnya. Kerennya, secara bios kita masih terikat dengan hal duniawi. Sampai hari ini saya masih terikat. Urusan duit tiap hari selalu ada masalah duit. Apa sih? Urusan baju, urusan ada, semuanya ada. Sebenarnya kerennya secara bios kita masih terikat dengan hal duniawi. Tetapi dengan hidup di dalam Zoe, kita bisa menembus hal-hal duniawi tanpa kehilangan kemanusiaan kita. Dan ini kalimat saya suka. Maaf, orang yang mengaku taat beragama, kalimat ini nggak ada di hidup. Karena orang yang mengaku taat beragama, maka kelihatan aneh. Betul tidak? Karena kelihatan sok rohani. Seperti sudah enggak doyan duit, seperti enggak suka makan. Aneh. Karena sok rohani tadi hanya sebagai dilihat penampilan ibadahnya. Ngerti nggak maksud saya? Nah, orang-orang seperti itu masih mempersoalkan hal duniawi yang digabungkan dengan agama. Maaf kalau saya bacakan kalimat ini, ya karena finish langsung menyebut ke saya. Bersyukur kita punya mentor yang tidak sekedar mengajarkan teori, tetapi mentor kita sudah mempraktekannya. Contohnya, Aki itu hidup tak terpengaruh waktu dunia. Mau di Eropa, ke Amerika, lanjut ke Indonesia. Begitu tiba langsung aja, tanpa istirahat, ya selalunya. Untuk menyelesaikan waktu, kayak dia. Saya nggak perlu menyelesaikan waktu, karena saya nggak pernah jadi istilahnya. Ini anugerah Tuhan juga. Perhatikan saja. Tapi kalau ngajar di Amerika dan ngajar di Indonesia, modelnya sama. Nggak kelihatan ngantuk atau capek. Dan saya bersyukur banyak teman-teman saya hamba Tuhan itu menilai, karena mereka bisa mengikuti setiap hari. Mereka berkata, oke, itu korban jagakan satu orang dan dari 1.000 orang. Sama. Saya pikir, apa bedanya? Maaf, ternyata tidak semua hamba Tuhan bisa begitu. Tidak sedikit hamba Tuhan kalau bapak di depan orang 5, lemes. Maunya yang 5 buah. Oh, baru tahu. Nah, buat saya ini pokoknya orang. Terus juga awal-awal sudah waktu pandemi itu, mereka saya ini terbiasa mengajar gak kelihatan orangnya. Yang saya tahu punya orang dengar, semangatnya sama, yang itu kelihatan orang. Dan ternyata tidak semua bapak bisa begitu. Karena kalau nggak ada orang bingung, sih ngomong ke siapa? Begitu saya direkam, ada orang, semuanya sama, semangatnya sama. Ini yang ditulis oleh Dennis terus. Saya memakai contoh papi bukan untuk memutuskan, tetapi saya ingin menunjukkan bukti Zoe bisa membuat kita menembus hal dunia tanpa kehilangan kemanusiaan. Buktinya, papi masih bisa membuat dia sama seperti saya dan kita semua. Tentang Zoe membuat doyan duit, tidak dilaka dan seterusnya, papi pun sudah meneladankan buat kita. Masih banyak hal yang meletup-letup di otak saya karena mendengar ajaran papi tadi. Ini dulu yang saya bisa bagikan. Silakan kalau ada yang mau menambah koreksi apa yang saya bagikan. Tetapi kita jangan berhenti hanya sampai pada mendengar saja. Ayo kita upayakan Zoe itu aktif. Ada satu bagian yang masih saya renungkan, dampak dari aktivasi Zoe ini secara massal, yaitu bumi tempat kita hidup ini akan dipulihkan. Masa sih kita tidak tertarik menjadi bagian pemulihan bumi ini? Tertarik nggak? Saya sangat tertarik. Maka itu saya tetap semangat karena rindu melihat sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita pulihkan kalau mereka ketemu kita. Amin. Kita bagikan Zoe. Nah, terus pagi-pagi ini tulis lagi, tapi bukan di pesan, ini di koran. Dan baca ya. Nah, ini luar biasa. Sampai pagi ini, jadi tadi pagi, saya belum selesai mengunyah. Apakah mengunyah ya? Pelajaran 2 Zoe dan bios.
masih ada bagian-bagian yang terus bisa dinikmati oleh roh dan jiwa. Ini papi seperti menunjuki dirinya sendiri, menunjukkan pada kita kenapa papi bisa tidak terpengaruh dengan waktu dunia yang beda-beda ini, bisa cepat mengampuni, bisa bebas dari khawatir, bisa menerobos hal-hal yang mustahil dilalui. Semua itu bisa papi lakukan karena anugerah Tuhan yang bisa papi nikmati dalam surga. Ya. Ini, saudara, percaya apa yang tertulis ini. Tuhan gak asal nulis dan kita bisa mengalami. Saya ingin nanti di bagian akhir pelajaran ini dari semua saudara, anak-anak, kalian lihat hidup papi bagaimana, dan semua anak saya anggota tim, coba keluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berat-berat yang saudara lihat selama ini dalam hidup saya bersama istri. Saya ingin jawabnya. Karena kalau saudara nggak pernah mikir itu, maka saya nggak pernah ketemu. Apa nggak bisa menemukan apa rahasia apa lagi yang masih tersimpan? Termasuk yang di rumah ya, Zoom, Instagram, Facebook, silakan nulis. Nanti dibaca. Oke, sekarang tulis saja. Kenapa kamu bisa nulis seperti ini? Bapak-bapak ya, kita ibadah yang unik. Iya, saya bisa nulis karena mengamati apa waktu hari Rabu saya mengikuti papi dari depan sampai ke belakang. Maksudnya depan sini dari sini. Maksudnya begini, papi itu seperti tahu kata melucuti. Anggaplah begini, dia ini orang sakti mandraguna, anggaplah begini. Gak ada yang bisa ngalahin. Nah, dia nunjukin ilmunya. Saya panggil dia gak apa-apa ya. Dia melucuti dirinya, ditunjukkan diri yang membuat aku nggak ngantuk, baik di Amerika, di Eropa, itu aku bisa kasih uang bebas-bebas gitu. Gak punya uang untuk berangkat ke Belanda, di Belanda nanti pulangnya bagaimana, gak khawatir tuh mempelajari ini. Saya setiap kali kalau sempat saya bangun pagi, contoh yang waktu kami ngajar di Sion Belanda. Di sini sekitar jam 3 jam. Modelnya, maaf saya sebut modelnya ya sama seperti malam biasa, tutup ke sana. Bicaranya sama. Nah, seharusnya kita tertarik kok. Nggak harus jadi papi, tapi seharusnya kita tertarik punya ini. Punya ini. Bukan harus seperti papi, tapi kita punya ini. Kenapa? Sebetulnya ada yang saya berikan dalam apa. Sebelum saya lanjut, ketika papi membahas pertama, saya boleh cerita tentang mami dulu ya. Saya lupa bulan berapa. Papi ada di Australia waktu itu. Mami waktu itu saya lagi punya mobil, bukan punya mobil, lagi difasilitasi mobil. Ya, mami mau ke bandara, dan saya antar dong. Saya lagi ada mobil kan. Saya jemput ke Bethlehem, singkat cerita. Di Bethlehem itu di teras, gak apa-apa ya bisa ceritakan. Sudah terlanjur bilang. Jadi di Bethlehem itu kan ada dinding di terasnya, ada dinding. Yang belum sampai itu rumah kami di Nabiri, anak kemudian sampai Bethlehem. Oh iya, rumahnya papi yang di Nabiri. Itu di teras ada dinding. Nah, mami itu nggak mau lewat pintu, tapi mami lompat dinding kecil itu. Pas menginjak tanah, mami begitu. Mami pasti lupa. Itu saya dan Feli harus ngantar mami ke bandara. Kami berdua menangis di mobil. Apa pun sepatunya mami itu beberapa hari lalu sudah bawahnya sudah lepas, tapi sama mami dilem. Lemnya mengering nggak rata, kok ada yang kayak kerikil di tengah. Jadi itu yang membuat kakinya mami sakit. Saya tahu dari UEFA, sepatu itu sebetulnya sudah mau dibuang, tapi mami ambil, mami lem yang nggak rata. Kalau lain kali kalau ngelem panggil saya, bisa lemkan yang rata. Karena enak. Maksudnya begini, coba mau nyusul papi ke Australia, sepatunya sudah lem.
Sampai di bandara, saya masih terkejut. Begitu turun mobil, kopernya saya bawa. Maksud saya tanya, Mami, sudah beli bagasi? Ya maksud saya kalau sudah beli bagasi kan tinggal saya urus. Mami terkejut. Saya tahu Mami tidak punya uang. Kenapa? Mungkin Mami kira karena bayar bagasi. Berarti Mami tidak punya uang. Halo, istrinya siapa yang mau disuruh nyusul suaminya ke Australia nggak dikasih uang? Jangan bilang-bilang, saya harus cerita. Maksud saya, bukan hanya papi yang menghidupi, yang hidup di dalam Sophie. Mami pun hidup di situ. Mami terima kasih. Saya hari itu sama Penny di mobil nangis. Tapi hari ini saya mau menangis lagi. Mami terima kasih. Saya bukan menangis sedih, luar biasa, Mami. Ini pelajaran yang nggak perlu dikorbankan. Pelajaran yang saya lihat dengan mata saya. Terima kasih sekali lagi, Mami, sehat selalu. Ya. Kalau saya datang ke beliau tanya, Mami masak apa? Itu alasan saya ingin banyak terbanyak hal. Oke, saya lanjut. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada tujuan. Soal ini harusnya ada tujuannya, dong. Nah, saya pikirnya pertama, soal itu ya untuk kita, untuk bekal kita. Ternyata tidak. Setelah tadi, apa ini 1 Korintus 15 ya? 45 kita baru tahu. Ternyata soal itu bukan hanya untuk kita. Soal itu berguna kalau untuk orang lain. Kalau untuk kita maaf nggak berguna. Coba Mazmur berapa? Mazmur 23 ayat 4 tahunnya. Saya jadi ganti tapi nggak apa-apa. Enggak, iya sih. Cepat saja. Mazmur 23 ayat 4 yang sekalipun aku dalam lembaga kelamaan itu ayat 4. Oh ya, ayat 4 betul. Untung kayaknya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Selama ini saya membaca ayat ini adalah Tuhan melindungi saya. Tapi sejak tadi malam, sebetulnya kita yang harus menggenapi ini untuk banyak orang di sekeliling kita. Ketika orang-orang itu ada di dalam lembah kekelaman dan dekat dengan kita, mereka tidak takut bahaya. Sadar nggak kalau sebetulnya kita ini hidup di lembah kekelaman? Loh, dunia ini gelap. Dunia ini gelap. Pengen tahu buktinya dunia gelap? Buktinya kalau kita sendirian suka takut tuh. Buktinya kita suka kesasar tuh di dunia ini. Buktinya kita suka kesepian karena gelap. Nah, padahal ada matahari, ada lampu, kenapa merasa gelap? Kita kembali ke Kejadian berapa kemarin? 1 ayat itu. Kenapa? Untuk tahu rahasianya ayat ini, kembali ke Kejadian 1 ayat 3. Terang yang yaitu sore itu ya. Sore itu yang dianugerahkan kita melalui Tuhan Yesus. Kalau hidup di dalam diri kita. Maaf, terang itu diciptakan setelah manusia atau sebelum manusia? Sebelum manusia tuh. Berarti ayat 2-nya ada gelap. Gelap itu sebelum manusia tuh. Gelap di ayat 2, baru manusia diciptakan di Kejadian 26 1:26. Berarti kegelapan yang di Kejadian 1 ayat 2 itu tidak bisa ditangkap oleh mata jasmani kita. Karena mata jasmani kita diciptakan di hari ke-6. Gelap yang ada di
Kejadian 1 ayat 2 itu ada sebelum mata kita ada, dan gelap itu masih ada sampai hari ini. Makanya Tuhan memberi terang di kejadian kita, supaya gelap yang tidak kelihatan mata itu. Buktinya apa gelap itu tidak kelihatan mata? Ada banyak orang berdosa merasa bersalah muncul karena merasa gelap ya. Ketika dianugerahi soe melalui Tuhan Yesus, kita bisa membedakan, oh ini tidak gelap, oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, oh ini tidak berkenan untuk Tuhan, ini berkenan untuk Tuhan. Tanpa terang yang ada di kejadian 1 ayat kita nggak bisa melihat, kita nggak merasa gelap dengan gelap yang di ayat 2. Nah, ketika kita tidak menggerakkan ini, maka kita harus menggerakkan Mazmur 23 ini yang terakhir, Mazmur 23 ayat 4. Harusnya dimanapun kita berada di dunia yang gelap ini, orang-orang yang ketemu kita, mereka tidak tahu bahaya. Mereka merasa tenang karena kita lah. Ini nggak sombong, ini bukan kita sombong, ini anugerah. Kalau kita bisa memberi ketenangan seseorang, bisa melindungi dengan ganda kita, yaitu iman percaya. Harus kita mengenali yang betul-betul terakhir, ayat yang betul-betul terakhir. Yohanes 21 ayat 15 ayat. Yohanes 21 ayat 15. Ini kalau kita pasti familiar dengan perikop ini. Ini cerita singkatnya gini deh. Yesus tanya kepada siapa? Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan. Perintahnya Tuhan apa? Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Ini sampai 3 kali kalau kita baca. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kita punya tugas jadi gembala, menggembalakan orang lain. Kembali ke Mazmur 23. Kalau kita sendiri tidak punya terang, tidak punya soe, tidak mengaktifkan soe kita bisa nggak menggerakkan ayat ini? Tidak bisa. Berarti kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus. Dan Yesus memberkati. Cepat. Maaf, saya agak lama. Ya, kalau Amang ada di sini, tentu kami anak-anak ini nggak percaya diri. Ngomong apa kan gitu ya? Ngomong apa anak kecil? Oke, gini aja di pemirsa dimanapun Anda. Mission statement pertama dari Yesus Kristus itu Matius 4 ayat 17. Isinya adalah bertobatlah sebab kerajaan Tuhan ada di sini. Saya harus selalu seperti ini. Nah, kata bertobat bukan berarti yang mencuri bercuri, tapi softwarenya diganti menjadi zoe dari Dios. Itu sebenarnya. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena di Taman Eden jelas-jelas Adam tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, betul? Softwarenya yang rusak menjadi softwarenya iblis. Maka begini, waktu saya dulu bersama dengan Bapak Adi Gunawan, setiap kali beliau menelepon saya, selalu SMS dulu. Waktu itu belum ada web, ada Line dan BB. Selamat pagi Pak Peri, selamat pagi. Saya mau telepon Bapak. Apakah ada waktu? Mohon informasi. Salam aja. Pendeta belum pernah SMS saya seperti itu kalau mau telepon. Langsung saja telepon. Dan kalau nggak diangkat, jangan aja. Artinya apa? Kita bisa tertipu dengan orang yang tidak ada soe, tapi mereka sangat ramah.
lalu berkata, apa bedanya anak Tuhan dengan anak yang bukan anak Tuhan? Ini bisa menjadi equal. Betul nggak kira-kira? Kalau mau jujur, Buddhis itu jauh lebih santun daripada kita. Pergi aja ke gereja, segala macam model pakaian yang seperti diskotik ada di sini. Tapi lihat mereka ibadah, santun, sopan. Kita semua tablala. Mohon maaf. Lalu kita mau pamer apa? Kalau dari segi itu berarti itu apa soe-soean? Oh, baju saja nggak jelas. Kita bisa ketipu. Maka bisa begini lagi. Orang sekarang, saya pernah ikut di Facebook grupnya ateis. Orang bisa spiritual tanpa Tuhan. Saya bersama Pak Haji, kondisi alfa, meditasi. Orang percaya, anak-anak soekan ada di sini yang meditasi, menenangkan pikiran. Jarang mungkin. Ada yang pernah meditasi enggak? Satu, dua, meditasi, menenangkan diri, tapi bukan kepada Tuhan, kepada alam semesta. Bisa kita menjadi tertipu. Sebenarnya soe itu yang mana? Jika tidak mengerti firman, maka sekarang banyak menjadi agnostik, orang tidak mau ke gereja. Apalagi sekarang mana? Saya selalu sampaikan, musuh pertama dan terutama dari Yesus adalah umat beragama. Ateis yang diwakili oleh Pontius Pilatus berkata, saya tidak menemukan kesalahan di dalam diri orang itu. Itu ateis. Saya sebutnya ateis karena dia tidak percaya Tuhan. Tapi umat beragama berkata, salibkan dia. Maka saya bilang, sampai kapan umat yang mengaku percaya Yesus tapi tetap menganggap dia agama Kristen? Afrika bangkit, mereka berkata, mereka menolak Amerika dan Eropa karena mereka bilang Alkitabnya sama, tapi mereka datang memperbudak kita. Katanya percaya Yesus dan kami percaya Yesus, tapi kami diperbudak. Inilah menjadi masalah. Ya, ini poin-poin yang saya sampaikan. Makanya Yesus berkata, repent, kembali kepada cetak biru yang pertama, yaitu soe. Itu. Lalu yang kedua tentang Adam di 1 Korintus 15. Adam yang pertama dari debu tanah. Betul ya? Dan tinggal debu tanah ketika dia berontak. Tadi saya ngajar juga di KPG dalam ibadah. Begitu mereka berontak, sekali lagi bukan berzina, bukan membunuh Adam. Dia tidak melakukan tipu. Softwarenya yang menipu, meragukan Tuhan, dan akhirnya berontak pada Tuhan. Itu tidak kelihatan. Secara bios bisa senyum, kasih buah, berkati. Kita bisa ketipu. Tapi softwarenya sudah bukan lagi Zoe, tapi bios. Nah, yang mau saya sampaikan ini, cetakan pertamanya sudah rusak dan sekarang dia tinggal menjadi bios. Makanya dikatakan Adam pertama dari debu tanah. Tapi Adam terakhir itulah platnya, plat yang mencetak. Kalau percetakan zaman dulu, saya minta tolong ini cari tapi belum. Percetakan, kalau mau cetak zaman dulu bukan sekarang yang printer ya. Itu ada plat, lalu ditaruh di situ kertasnya, lalu dikasih tinta. Kalau terjadi kerusakan kepada satu gulungan ini, maka semua ini tidak laku, ini dibuang. Itu ada. Dan semua yang bios masuk di dalam Adam. Untungnya masih ada platnya. Ada yang menghidupkan. Kita dijadikan menurut platnya Tuhan, cetakannya. Maka harus masuk lagi di cetakan yang kedua, yaitu Kristus.
Jadi meskipun kelihatannya sangat rohani, sangat spiritual, kalau softwarenya bukan soe, itu tetap bukan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetap di ujungnya pasti masuk ke dalam penghukuman. Masalahnya adalah begini, sekarang saya akhiri. Di gereja, mohon maaf ya, mungkin ada, tapi sebagian kecil. Pengajaran-pengajaran yang kembali kepada soe. Saya sampaikan, fokus pada masalah, percaya pada Tuhan. Apa masalahmu? Angkat tangan, bikin nangis-nangis, bikin musik minor-minor, nangis, sudah. Tidak disampaikan yang sesungguh-sungguh bahwa soe itulah kerajaan. Saya masuk ke bagian terakhir. Ketika kerajaan itu ada di dalam kita, soe, Kristus hidupnya itu ada di dalam kita. Itu berarti darahnya ada di dalam kita, darah yang tidak ada noda. Maka di Korintus itu disampaikan, hai maut, di manakah setengahmu? Itu yang saya sampaikan. Ada kematian di dalam kita, di dalam bios kita, tetapi kematian tidak bisa membunuh karena software kita adalah soe. Maka hanya yang sudah menerima darah Yesus Kristus lah yang hidup kekal. Jangan bicara surga dulu, nanti terlalu cepat. Di bumi dulu beritakan kerajaan ini. Nah, ini sekarang kan semua mau ke surga, mau ke surga, mau ke surga. Surga itu nggak enak. Itu milik eksklusifnya Tuhan Yesus dan para malaikat. Tetaplah di bumi, tapi hidup di dalam soe-nya Tuhan Yesus. Mari kita doakan itu. Roma 5 ayat 12. Saudara, saya harap semua kita, termasuk yang di rumah ini, hari ini itu antusias menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Amin, antusias. Karena apa? Setiap saat, bukan cuma setiap hari, setiap saat Tuhan selalu memberikan hal-hal baru dalam hidup. Oke, contohnya, kalau kita bernapas, kita menghirup apa? Oksigen. Percaya nggak? Setiap oksigen yang kita hirup itu nggak pernah sama untuk yang nanti detik berikut, betul? Selalu baru. Ini yang luar biasa. Oke. Sebab itu, ini dampaknya ya. Tadi Penis sudah bilang soal gembala, Penis sudah bilang sopir kita diganti. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu orang. Siapa dia? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, kematian. Demikianlah kematian itu telah apa? Menjalar. Apa katanya menjalar? Menular. Nah, seharusnya, walaupun nanti kita akan baca, cuma ingin menolong. Seharusnya kalau bios kita itu menularkan kematian, tetapi saudara dan saya diberi soe oleh Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 10. Berarti soe bisa menular. Jawab, bisa menular nggak? Saya bisa. Masih ingat waktu COVID yang lalu? Jarak harus sekian meter, gak beda dekat. Lalu masih ingat saya mengajar betapa dahsyatnya kalau virus Injil itu sehebat virus COVID. Jadi artinya kita nempel orang kemana-mana kena Injil semua karena virusnya lebih hebat. Tapi kenapa virus COVID-19 lebih hebat daripada virus Injil? Ya ini jawabannya. COVID bekerja lewat bios, Injil bekerja lewat software. Nah, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar menular kepada semua orang karena satu orang. Ayat 13.
Maaf, ayat 15 langsung. 15 ya, karena waktu. Ben nanti kalau Instagram sudah kurang 2 menit beritahu. Tetapi apa? Karunia Tuhan. Nah, mulai hari ini kalau saudara berkata grace, anugerah, karunia Tuhan, dan tidak masuk. Karena memang Zoe itu hidupnya Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Ingat kemarin Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup yang kekal? Apa itu Zoe? Karena kita mengenal Dia dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Jadi saya katakan, tetapi Zoe tidaklah sama dengan bios, pelanggaran Adam. Tadi Perisya bilang Adam tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi softwarenya rusak. Orang yang softwarenya rusak makan narkoba jadi coklat, ngerti nggak? Orang yang softwarenya rusak, alkohol yang merusak hidup itu jadi seperti teh manis. Jadi yang salah alkoholnya, narkobanya, atau otaknya? Otak. Orang yang softwarenya rusak, racun dibilang sirup, semua jenis dosa tidak bisa dilawan kecuali software kita yang dilawan. Dan itu software. Sebab jika karena pelanggaran siapa? Satu orang. Berapa orang? Semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Ini hebatnya. Jauh lebih besar lagi Zoe dan pengampunannya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu tapi hari ini katakan saya. Kalau bisa mengeluarkan ini SI-nya ayat 15. SI-nya belum ya, Ben? Berapa menit? Belum. Ya. Tetapi apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus perbuat sungguh sangat jauh berbeda. Akibat dari pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Tetapi akibat dari pengorbanan Kristus Yesus, soalnya semua orang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dan menerima hidup yang selama-lamanya. Kembali apa ini? So, menerima. Hal itu membuktikan kebaikan hati Tuhan yang teramat luar biasa. Ayat 16. Belum ya? Ayat 16. Akibat dosa Adam, semua manusia pantas dihukum. Karena sesudah Adam berbuat dosa, manusia pun semakin banyak berbuat dosa. Tetapi apa yang Tuhan perbuat sekarang sangat jauh berbeda dan mengherankan. Sebab Tuhan memberikan apa? Hadiah melalui Kristus supaya kita yang banyak sekali berbuat dosa bisa dibenarkan di hadapan. Jadi kalau saudara dan saya sudah menerima hidup yang berkelimpahan dengan 11-10, bagikan. Sebab hidup ini tidak akan habis. Kenapa hidup ini tidak akan habis? Karena memang dia hidup yang kekal. Sumbernya itu terus membuat. Berapa detik? 1 menit. Ya, oke, saya masih lanjutkan. Ayat 17. Karena pelanggaran satu orang diberi kematian menguasai semua orang, seperti seorang raja yang kejam menguasai rakyat. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi akibat dari apa yang diperbuat bagi kita oleh satu orang yang lain, yaitu tapi hari ini kau sadar punya dampak yang hebat. Karena kebaikan hati Tuhan yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Tepuk tangan dulu. Ya, saya harus share dulu, pegangin dulu. Tidak apa-apa, nggak usah duduk. Ntar, saya harus nulis dulu ini.
Tanggal berapa? 13 Rabu. Ini tanggal enggak Rabu kemarin. 13. Coba cek. Hari Rabu kemarin tanggal berapa ya? 13. Terima kasih. Oke, Ben, lanjut. Makasih. Ya, idenya. Saudara, jadi mulai hari ini, mengapa Tuhan menekankan dari semua pelajaran-pelajaran itu yang kita dengar, jangan pelit. Sekarang saya tanya, kalau saudara dan saya yang sudah menerima soe yang gak bisa habis, kita pakai sendiri aja gak habis-habis, dan kita bagikan juga gak akan habis, lalu kita pelit. Keterlaluan. Dan bukan cuma keterlaluan, gara-gara kita banyak orang yang mati. Sekarang lihat ayat 18 dan 19. Ada dua macam contoh yang luar biasa. Jadi akibat pelanggaran Adam saja, saudara perhatikan cara kata bahasa. Akibat pelanggaran Adam saja, yaitu bios, sudah, bukan akan, membuat berapa orang? Semua orang menjadi layak dibinasakan. Ngeri sekali. Tetapi akibat perbuatan Kristus, jalan menjadi terbuka. Setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh hidup yang selama-lamanya. Amin. Maka itu saudara, antara pelit dan tidak taat itu sama bentuk. Saya ulangi, antara pelit dan tidak taat itu sama bentuk. Kalau kita tidak taat, berarti kita pelit, nggak mau berbagi. Oh saya, ini saya. Dasar gini saya, supaya cepat baca cuma baca ayat 19 sekarang ya, atau 18-19 ya, oke, 18. Nah sekarang saya minta masing-masing kita masukkan nama. Saya beri contoh dulu. Sebab itu, kalau saya melanggar, sama seperti pelanggaran Daniel Alexander, semua orang berboleh berhukum. Demikian pula kalau kita taat. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Daniel Alexander, semua orang beroleh pembenaran untuk itu. Ayat 15, dan nanti kita pilih kita mau masukkan nama yang mana. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Daniel Alexander, semua orang menjadi. Ngerti? Sekarang suara milih yang mana? Masukkan nama yang mana? Ini antara soe dengan bus. Yang mana? Yang kedua. Jadi kita baca sama-sama. Demikian. Oh, ada 18. Oke, 18-nya. Langsung yang taatan aja. Demikian pula. Oke. 1, 2, 3. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Daniel Alexander, namamu ulang. 1, ulang ya. 1, 2, 3. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran ini, semua orang beroleh pembenaran. Ayat 19. Kebenaran suara ini gereja harus tahu kebenaran ini. Maka itu kata ketaatan. Itu artinya berkorban. Betul. Kalau Tuhan Yesus mau berkorban, dia pelit, dia tidak taat. Ada kita nggak ada? Tapi
kecelakaan karena pengorbanan. Maaf, kalau saya beli ganti darah, saya nggak akan mau ke Papua. Saya sudah enak makan di Amerika, di Australia. Saya punya hak untuk hidup enak di sana. Tapi karena saya tahu kebenaran, maka saya berubah dengan pribadi-pribadi lagi sekali itu kemuliaan Tuhan. Pribadi-pribadi yang Tuhan pertemukan dengan kami suami istri, sehingga saudara bisa jadi seperti ini. Bukan karena dua ayat ini. Jawab, bukan karena dua ayat ini. Kami mau berbagi. Saudara, jangan saya nggak tahu saudara kami apa. Ini salah satu penyebab. Saya hampir kepala 7. Hampir. Istri saya sudah kepala 7. Tapi orang melihat kami tetap awet muda. Karena kami berbagi terus. Serius. Itu hal yang luar biasa. Saudara percaya kalau orang suka donor darah, orang itu makin sehat. Nah, apalagi saudara yang sudah punya darah dicampur soke, bagikan. Apalagi yang tipe darah langka. Apa itu darah langka? AB dan O. Maka itu salah satu penyesalan saya ketika kurang berapa bulan saya umur 60, penyesalan saya itu nggak bisa donor langsung. Karena dalam aturan itu kalau diperiksa itu nggak bisa. Usia 60 darahnya kualitasnya sudah menurun. Nah, makin dia masih segar-segar saja kita. Makin banyak saudara donor darah, saudara persediaan segar makin sehat. Apalagi yang punya tipe darah langka, bagikan. Siap? Rajin ke PNI, serah. Itu berbagi untuk itu. Nah, kajian terakhir sebelum Pak itu. Siapa pernah mendengar kata Yesus itu Alfa dan Omega? Bertahun-tahun saya coba ngerti apa sih ini. Ternyata begini. Tuhan Yesus itu soe-nya terbatas waktu enggak? 24 jam kecuali seminggu. Terbatas waktu tidak. Karena sebetulnya memberi batas 24 jam sehari kecuali seminggu itu siapa? Ya, bios. Tapi secara fakta dari Rabu kita sudah baca matahari. Kalau nggak ada matahari, ya nggak ada hari. Itu aja. Iya, nggak ada hari. Kalau nggak ada hari, berarti kita hidup kekal. Ini keren sekali. Maka itu apa yang Felix tulis tentang saya. Saya memang nggak terbatas. Jam tidur saya tidak terpengaruh ya oleh apa itu jam setempat ini. Karena sudah dicampur. Saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya Roh Kudusnya. Nah, kekal itu orang yang bisa melihat sesuatu dari permulaan sampai akhir di saat yang sama. Ini saya beri contoh, mudah-mudahan contohnya jelas. Karena waktu saya memikirkan ini, saya minta hikmat. Saudara punya proyek bangun rumah. Ide. Ya, oh ya jangan lupa. Ternyata Henry dan Hemus luar biasa. Hemus sudah dapat tugas di SP berapa? Nah ternyata dalam berpasak terakhir ini Hemus itu diberkati Tuhan bisa beli tanah ukuran berapa? 25 kali 100 banyak. Ya itu sana sedang dibangun pondok baca. Saya kaget dengar ini. Uang dari mana? Saya ngumpulkan jual kue.
Nah, nanti akan ada prosesnya tuh mau baca. Anak-anak di sekitar tempat itu boleh masuk di situ, baca buku di situ. Hidup yang ngobrol. Nah, 25 kali 100, 2.500. Kontak hektar, ini kaya raya. Nah, hidup ngobrol. Kalau kita mau bangun rumah, ribet gak? Kamu coba, ribet gak? Biasanya ribetnya karena berapa hal? Ayo, biasanya ribetnya karena berapa hal? Kita mau bangun rumah, jangan bilang dana, salah besar. Kalau saudara belum punya dana di bank jangan. Nah, makanya nggak mungkin kok. Itu sebabnya saya tanya, kalau kita mau bangun rumah berarti maunya sudah ribetnya gimana? Modelnya. Ya. Sering nggak kontraktor dibuat capek oleh pemiliknya? Apa buat capeknya? Nggak cocok rumah ini itu semua. Nah, kalau alfa dan omega beda. Tanahnya belum ada, uangnya belum ada, gambarnya belum ada, bahan bangunan belum ada. Tapi bagi prinsip alfa dan omega, rumah itu sudah selesai di ujung sana. Saya ilustrasi, betul? Nah, orang seperti ini bisa khawatir. Orang seperti ini bisa mengalami ketakutan. Dan ini penyebab kenapa saya tidak punya rasa khawatir atau takut karena hal apapun juga. Karena soki dan terangnya kejadian saya juga sudah memampukan saya untuk melihat sesuatu itu dari awal sampai ke ujung. Saya sudah pun bisa mengalami seperti itu. Bagi yang belum menikah, nggak usah takut, pasti menikah. Kalau saudara lihat dalam apa dan omega, dan tahu cucumu berapa banyak. Serius, cuma nggak usah khawatir dalam hidup ini, jalani saja. Maka itu kenapa Tuhan berkata mengucap syukur senantiasa. Dan kata terakhir hebat di kayu salib sudah selesai. Mudah-mudahan terjemahan ini bersuara sama. Kalau saya khawatir soal. Tadi di mobil perjalanan sampai saya ketemu masih muda aja, anak baru 1, belum setahun. Saya mikir nanti siapa yang mati dulu. Ada orang itu kayak begitu. Walaupun kita tawarkan, dan ngapain mikir lebih sekarang? Capek sendiri juga kayak begitu. Betul loh? Tidak usah kita pakai, jalanin saja. Walaupun kita tahu kita pasti bisa mati. Lihat alfa dan omega. Hidup ini akan luar biasa. Kalau kita bisa menikmati kekal, bisa menikmati suki, itulah hati Tuhan ini. Ayat terakhir, Efesus 1 ayat 4. Inilah alfa dan omega. Sebab di dalam dia, di dalam soe, Yesus Kristus dan soe itu. Apa? Bukan akan. Telah apa? Memilih siapa? Kita. Sejak kapan kita dipilih? Stop dulu. Ayo perang. Kalau dunia belum ada dan Hawa sudah ada belum? Nah, coba melihat. Nah, kalau Adam dan Hawa belum ada, kok kita sudah dipilih? Ngerti nggak? Susah dimengerti nggak firman ini? Cepetan, susah dimengerti atau mudah dimengerti? Susah. Bagaimana? Dunia belum ada, kita sudah dipilih. Nenek moyang manusia saja belum. Tapi kalau kita melihat dalam alfa dan omega, ini nggak susah. Sebab
kita sudah ada di hadapan Dia sebelum Adam dan Hawa. Itu cara Papa melihat seluruh kehidupan kita. Oke, kembali pada bangun. Pasti digambar bukan? Apalagi sekarang ada teknologi 3 dimensi. Dulu kan cuma gambar biru. Susah bayangkan nggak kalau cuma gambar biru itu, garis-garis titik. Tapi sekarang sudah ada 3 dimensi. Bahkan gambar-gambar rumah itu sudah hidup, bisa diputar, bisa diapakan, seperti sudah ada. Nah, itu dia Alfa dan Omega. Amin. Percayakan hidup kita di Alfa dan Omega, karena sudah selesai semua sebelum kita ada, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Sesimpel, sesederhana, supaya kita kudus dan tak bercacat itu artinya supaya kita mulus. Amin. Mulus. Gak ada jerawat, gak ada kerutnya, mulus betul-betul. Amin. Sejak kapan kita ditetapkan untuk mulus? Sejak dalam kekekalan dunia. Bisa menikmati soal seperti ini? Oke, ada tanya nggak? Dari tadi, ayo, belum ada. Semua saya serahkan kepada Pak Ibu. 2 orang berikan pertanyaan saya. Ada? Saya sudah beritahu tadi. Cepat. Atau bagi saudara melihat hidup saya kok aneh, kok lain dari yang lain. Ayo. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, cepat tanya. Ada di sini dulu dah. Ayo, saya ingin tahu. 1 orang saja kalau tidak ada 2 orang. Berikan pertanyaan. Yang sulit, yang bocor sulit, apa itu? Ada baik? Nah, cepat 1 orang, saya tunggu. Serius saya minta di sana. Masa saya kumpul saya begitu lama, saya tidak pernah melihat hal yang bocor sulit dalam hidup ini. Ada? Cepat. Ayo, siapa saja? Saya tunggu. Ya, apa? Tidak ada kalau itu saya pikir apa? Ya apa pertanyaannya langsung sudah? Nanti ajar bingung, pertanyaan bingungan. Oke, yang lain cepat. 1 orang. Ayo, Chris, apa? Cuma apa? Jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, ya langsung pertanyaannya apa? Oh, pernyataan. Oke, terima kasih. Betul. Ya karena hidup Yesus, soal itu membuat kita punya dampak ke banyak orang. Iya, rusak semua dampaknya, betul. Oke. Ya. Gampang kok dimengerti? Oh. Yang saya tanyakan, saya ingin saudara tanya tentang apa yang saya ikuti. Ayo, cepat. Siapa ini? Di antara kita, jangan lama-lama saudara. Oh ya, ini sini Pak. Supaya kamu masuk situ juga. Tanyakan, ini penting sekali. Karena kalau saudara tidak nanyakan yang sulit, tidak bisa belajar. Kalau saya pribadi melihat Papa itu kan sudah mati
padahal masih hidup. Bagaimana caranya bisa mematikan diri padahal masih hidup? Terima kasih. Gampang, saudara. Taklukkan ego kita. Berkali-kali saya mengajar, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus bukan tentang uang, bukan tentang rumah, bukan tentang fasilitas. Apa yang dia gumulkan? Bukan kehendakku yang jalan, tapi kehendak. Jadi Ben, secara pribadi saya jawab dulu. Jadi bertahun-tahun saya bergumul lebih dulu untuk masalah kapan bisa mati ego. Maka kalau saudara bisa menggenapi doa Tuhan Yesus, maka Dios kita mati, sudah kita yang jelas Ben? Nah, bagaimana cara tesnya? Minta orang di sekitar saudara tolong singgung. Apa? Minta apa? Singgung aku, ejek aku, fitnah aku. Aminkan semuanya. Maka itu kita pasti mati. Dan begitu sudah mati, dikatakan mohon diizinkan. Bukan tuli, bukan ini garas. Memang bukan monyet anjing. Amin. Satu lagi, wow, silakan. Ya, ini yang saya tunggu. Tanya pertanyaan sulit. Sini. Kenapa kamu nanya? Supaya kelihatan keren. Kalau untuk pribadi mungkin seperti Yesus, dia mengatur diri. Pertanyaan saya begini: kalau menyangkut orang lain, misalnya dia harus melakukan kewajiban. Contoh kepala sekolah di sini, guru-guru harus datang tepat waktu. Bagaimana saya menakutkan diri saya dan dia tetap tidak datang tepat waktu? Dipecat atau saya pecat diri saya sendiri? Ini dalam konteks hidup bersama. Nah, kalau saya yang harus selalu menakutkan diri saya, sekolah ini bubar. Mau tidak mau saya harus disiplin. Zoe saya hidupkan. Kamu harus tetap datang atau kamu keluar dari sekolah ini supaya saya ambil yang baru. Kalau seperti ini seolah-olah tidak ada disiplin jadi. Ya sudah, saya mati. Mati semua kita tutup semuanya. Sekolah di rumah masing-masing. Nanti pandangan itu pertanyaan. Ya. Tuhan Yesus melakukan itu. Kepala sekolah datang lebih pagi daripada yang lain. Dan yang lain tidak mau nonton. Tunggu dulu. Kepala sekolah datang lebih pagi dari yang lain. Karena dalam semua pengajaran Tuhan Yesus, dia tidak cuma ngajar tapi selalu memberi contoh. Dan itu yang saya lakukan. Petrus salahnya besar atau kecil? Sampai dia kembali dipanggil nama masih zaman jahiliyah, Simon anak Yunus. Ada Tuhan Yesus sendiri yang mengubah engkau Petrus. Itu templakan yang luar biasa. Nah, dalam hukum organisasi harus ada SP1, SP2, KPI. Sambil kita cari pengganti. Kan itu yang kita lakukan di sini. Dan puji Tuhan, hampir baik saya maupun pengurus nggak ada yang ganti. Orangnya keluar sendiri. Betul tidak? Dan biasanya begitu. Mereka nggak tahu keluar sendiri. Ya Tuhan kirim orang lain. Karena pekerjaannya nggak boleh baik. Jadi dengan sistem Tuhan Yesus ini, pemimpin yang bios dan punya soe nggak bisa stres. Amin nggak saudara? Nggak bisa stres. Karena bios kita lelah, capek, tapi soe kita menghidupkan bios. Alasnya ada lagi, silakan. Iya nggak apa-apa, maju sini lagi. Bagus, ini pertanyaan bagus. Tuhan Yesus yang berkorban. Karena memang kita bergerak di dalam pendidikan. Mau
bukan disiplin. Nah, masalahnya di sini. Tidak ada yang sempurna itu dulu, supaya jangan Bapak Ibu lihat saya macam kalau saya sudah hidup soleh terus, enggak, masih makan jengkol. Kalau saya tegakkan seperti itu, yang saya tahu adalah katanya sobek, marah, hanya benar. Terus terang saya belum bisa mati di situ. Saya menyampaikan apa yang benar. Tapi di kalangan yang sudah semua menjadi yang benar menjadi relatif, saya sendiri jadi makan galau. Maka sejak itu saya memilih saya tidak akan pernah menjadi pemimpin apapun. Cukup mimpin diri saya sendiri, semua urus diri sendiri. Lalu, tapi kan tidak menjawab masalah kan? Karena sekolah tetap harus ada. Itu bagaimana itu kepada semua guru-guru yang sudah dengar dari pura-pura tidak dengar. Kalau dipecat, saya yang salah atau saya bilang tidak berpecat. Kondisi dia lihat saya lihat. Iya, sudah bilang. Oke. Saudara apa yang Paris nyatakan itu betul. Celakalah orang yang tidak pernah membaca. Walaupun sudah tahu, itu celaka. Matius 11 ayat 29. Pakai ayat itu sebagai pemimpin. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Masih ingat saya pernah bicara, kalau kalian nggak mengajar semua, dan nggak ada yang ngajar, dia tutup pelayanan pendidikan ini, saya nggak rugi. Masih ingat? Nah, ini kita pakai. Tuhan Yesus selalu berkorban untuk apa saja. Selalu berkorban. Jadi Paris, percayalah, sore itu mengalahkan semua bios di hidup kita. Jadi stres makan dalam itu tidak pernah ada. Maka itu kalau tidak ada Matius 11 ayat 29, maka 4 Injil isinya begini. Maka jadilah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, tersinggunglah dia dengan Thomas. Betul tidak? Kalau tidak ada Matius 11 ayat 29. Bagi saudara, siapapun kita yang jadi pemimpin, genapi Roma 5 ayat 18-19. Paris, hari ini kamu harus mati. Hari harus mati. Amin. Harus. Tersinggungmu itu buang. Katamu pun. Oke? Tepuk tangan buat diri sendiri. Jadi semua firman yang dikatakan sudah